Hari kedua, anak-anak itu sengaja buang sampah sendiri, dianya yang protes. Jangan dibersihin, nanti saya kerja apa? Saya nggak digaji. Eits, tunggu dulu, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Bu, kalau kita ngajarin sama gini, kita minta anak minta maaf. Iya. Kita juga orang tua juga harus minta maaf kalau kita salah. Oke, Jadi Papa kadang- pernah minta maaf kalau salah? Enggak. Karena nggak pernah buat salah kali, nggak pernah buat salah. Ibunya, mama, Mama ayah, ibu. ibu sering juga. Oh ya? Kadang-kadang saya manggil ibu, Iya. saya langsung melotot ke dia, saya harus keluar. Iya. Kita nggak boleh ngasih tahu ibunya juga di depan anaknya. Betul. Biasanya saya diemin, habis itu keluar. Kamu salah. Yes. Aku kelepasan nih. Habis itu dia nangis kan. Ya kamu harus minta maaf sama anaknya. Baru dia minta maaf sama anaknya. Bahwa maaf ya tadi ibu gini. Karena memang harus satu tim kan, maksudnya kita juga nggak boleh bertengkar di depan anak. Itu sama sekali nggak boleh. Yes. Bertengkar depan anak tuh nggak. Paling kita kalau bercandain dia udah takut sendiri. Ibu sama ayah waktu kecil tuh dia yang nangis malah waktu kecil ya. Jangan berantem, padahal kita bercanda. Karena itu kita ngasih tahu dalam rumah tangga memang kadang seperti ini itu bukan berantem, cuma diskusi. Itu harus dijelasin. Betul. Oke, nah jadi ternyata kan kamu oke ketika ayah bilang ya udah deh kamu boleh kerja tapi kerjanya ngepel, bersih. Kamu oke karena memang di rumah juga udah biasa melakukan hal itu. Tapi kan beda kalau kamu ngerjain di rumah sama kamu ngerjain di kantor, di mana banyak orang. Bagi kamu biasa aja? Soalnya kan di rumah kalau kencing kan sering kecil-kecil jadi disuruh pel. Terus tapi kan kalau di kantor diliatin banyak orang, terus udah gitu mungkin banyak orang yang kamu nggak kenal juga, Ya udah kenal sih. gitu. Udah sering kantor aja soalnya. Jadi dia tuh Sering kalau- diajak main ke kantor. Lebaran, kan pembantu pulang, istri saya kerja, biasanya saya bawa. Karena kalau di kantor tuh kan sekali lagi sales itu kan saya cuma ngeliat orang-orang yang tuh tough gitu, perjuangan dan di tim saya tuh ada kita hire difabel. Saya Iya. suka sama mereka. Mereka tuh semangatnya luar biasa. Nah, saya pengen nyontohin ke mereka aja. Oke. Ini loh, tantenya berjuang keras gini-gini, masa kamu nggak mau berjuang? Paling saya ngajarin dia sama adiknya bahwa kerja itu penuh perjuangan. Iya. Semua dicapai dengan kerja keras pasti hasilnya bagus. Iya. Makanya dulu juga saya pernah, kalau kita kan ada trip ya, Iya. belanja. Dulu waktu kecil saya ajak dia. Oh. Saya sengaja ajak supaya Oke. dia ngeliat, ini tante-tantenya orang-orang hebat. Mereka dapat kayak gini gratis loh, kalau kamu Oke. masih dibayarin ayah gitu. Jadi Iya. dia ngeliatnya seperti itu. Oke, jadi kan kalau di sales kan memang biasa ketika mereka achieve target berarti ada hadiah insentif jalan-jalan, Ada reward buat mereka. ada reward dan itu kamu juga diajak supaya bisa melihat bahwa mereka pun juga walaupun kondisinya sulit tapi tetap bisa berjuang dan akhirnya bisa dapat insentif. Oke, terus dari kerjaan kamu yang mana yang paling susah? Yang paling berat deh, yang paling berat. Enggak ada sih. Semuanya bisa? Nunggu. Nunggu. Nunggu apa? Nunggu dari jam 12 jam 1 sampai pulang soalnya kan jam kerjanya cuma pas masuk ngelap loker, terus habis itu ngepel lantai, terus nunggu sampai jam 12 kan jam 12 istirahat jadi ya ngelap meja sama komputer, ruang trading sama ruang meeting, habis itu udah selesai. Nah itu nunggu, bosan tuh. Oh, Nunggu saya pulang maksudnya. nunggu. Tapi apa lo rutinitasnya lo? Jadi begitu pagi ngelap apa dulu? Ngelap loker. Oh, berapa lama tuh biasa ngelap loker? Bangun 15. 15 menit ngelap loker ya. Ya Miss Mary juga ngelihat videonya itu kamu telaten banget loh ngelap lokernya nggak ngasal loh beneran apa siku demi siku. Terus abis itu apa ngepel? Terus ngepel sama nyapu. Terus Karena bulan puasa jadi nggelar kain buat sholat, sajadah. oh. Terus habis itu nunggu. Terus nunggu sampai jam 12, Bersih-bersih. jam 12 baru bersih-bersih. Wow, ada yang kasihan sama kamu terus bantuin kamu. Udah deh jangan kamu, apalagi sungkan ini kan anaknya bos ya udah saya aja yang kerjain ada yang gitu. Awalnya ada, Awalnya ada, terus? sekarang udah enggak lagi. Oke. Kalau dibersihin nggak ada kerjaan jadi nggak dibayar deh. Gitu. Oh kamu bilang begitu? Wow. Jadi di awal Masa itu sekali. head coach centernya bilang, Mas mau ya jangan, kasihan. Saya bilang enggak, ini buat dia belajar. Oh setelah tahu oke, dia jalan. Nah anak-anak tuh pertama kali bingung aja kan sama dia jadi nggak enak. Nah, Iya. saya bilang ini semua dibersihin. Hari kedua
anak-anak itu sengaja buang sampah sendiri, dianya yang protes. Jangan dibersihin, nanti saya kerja apa? Saya nggak digaji. Nggak digaji, gitu ya. Jadi kamu merasa bahwa ini adalah tugas kamu. Kalau memang pekerjaannya harus benar-benar dikerjakan. Walaupun ada yang bantu, tapi kamu merasa bahwa kalau kamu benar-benar mengerjakan tugas itu lebih puas rasanya dapat uangnya ya. Kalau ketika dari sejak kecil berarti sudah mulai dilibatkan ke kantor, diajak melihat lah. Sekali itu kan sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Sekalian saya jagain gitu. Karena di rumah memang gak ada orang kan. Jadi pilihannya adalah ibunya atau ke saya. Tapi kalau ibunya kan dia harus ada punya cuma bermain. Jadi saya bilang tempat saya aja lah. Dia bisa ngelihat semuanya kok. Iya. Tapi di rumah ada asisten rumah tangga atau mungkin ada babysitter? Buat adiknya. Rumah tangga ada, buat adiknya ada babysitter. Memang ada. Oke. Tapi daripada nunggu di rumah, mendingan ikut sama ayah ke kantor ya? Ya, karena kan kita dari awal memang nggak, ya kalau bisa diawasin orang tua lah ya. Betul. Semuanya harus ada orang tua. Betul. Terus berarti sekarang sudah berapa lama kerja dan sudah berapa banyak uang yang didapatkan nih? Kalau sampai hari ini tuh 6 hari. Baru dibayarnya sekali dari 50.000. Berarti belum cukup dong ya? Terus kalau udah cukup berhenti kerja? Enggak? Lumayan tambahan uangnya bisa buat jajan nanti. Oh, wow. Terus kalau uangnya disimpan itu gimana? Apa kamu punya tabungan sendiri atau biasanya ditaruh di celengan disimpan sendiri? Tabungan sendiri. Punya tabungan sendiri? Ya. Kecil tuh dulu dia punya celengan tapi uang dari kita juga. Dia apa dia kasih dicelengin kan, nanti dibongkar baru dimasukin tabungan sama ibunya. Oke. Terus nanti kalau udah bisa beli membershipnya, game apa yang paling kamu suka di PlayStation 4? Game FPS. FPS ya? Oke. Saya juga main PlayStation juga soalnya. Kenapa ya? Karena sebelum anak saya main, kita mendingan main barengan. Biar tahu. Kemarin tuh dia malah minta tambahan. Apa? Ayah boleh nggak nambah jadi sebulan? Oh iya. Emang liburan kamu berapa lama? Dari tanggal 25 April sampai akhir Juni. Wah, lama ya. Soalnya kan masuk SMP. Betul. Tapi kalau berbicara tentang game ya, kan banyak orang tua itu khawatir. Wah, anaknya kecanduan main games gitu. Apalagi kalau misalnya pengen beli mainan, itu biasanya justru malah nggak boleh. Tapi kalau Pak Tio sendiri melihat ini gimana? Sebenarnya game itu buat saya bilang sama istri saya sepakat gini loh. Dunia anak-anak tuh dunia main. Haknya dia adalah bermain. Udah nggak bisa dipungkirin. Justru kalau kita hilangkan mainnya, dia malah keganggu lah. Dia jadi berpikiran berangan-angan malah nggak normal nanti gedenya saya gituin kan. Ya udah, tapi kan kuncinya bagaimana kita ngatur hak dan kewajiban bahasa saya. Yeah. Haknya dia main, kewajiban dia adalah belajar, berbuat baik dan segala macamnya. Jadi kita ngaturnya seperti itu. Main tetap jalan, tapi ada batas-batasnya. Jadi umpama kalau tadinya 1 minggu doang main, saya bilang coba dibagusin lagi. Jadi mainan itu menjadi trigger dia melakukan sesuatu, karena namanya manusia pasti melakukan sesuatu ada maunya, nggak mungkin nggak ada maunya lah intinya. Nah, tapi kita arahkan menjadi hal yang positif. Jadi dia mainnya, ibunya bilang kamu pokoknya sampai rumah kamu tidur siang dulu, habis tidur siang kamu ngerjain PR atau belajar, sisa waktunya kamu boleh main, tapi jam tidur kamu tetap jam 9 atau jam 10 itu dalam perjanjian. Nah nanti kalau dia mau tidurnya nggak mau tidur, pernah dia nggak tidur, baru tidur sore, bangun jam 6:30 gitu, dia harus belajarnya bahasa Jawa ngelelet gitu ya. Males, didiemin sampai selesainya jam 9 kurang, artinya dia nggak punya waktu main. Akhirnya dia mulai berpikir kan, ya saya harus main ini, jadi saya harus belajar. Jadi kita ke-trigger hal yang itu menjadi positif. Itu kan cuma cara pandang kita, positif negatif kan kita yang mandang. Terus kita yang mengarahkan. Nah gadget pun sebenarnya dia dibatasin sebenarnya gadget, tapi anak-anak perlu tahu gadget sih, karena zaman udah berubah untuk teknologi, ya dia harus tahu teknologi. Benar, ya justru kita nggak boleh menjauhkan dari teknologi ya, tapi kita bisa mengawasi dan mendekatkan dan mengawasi supaya itu bisa digunakan dengan hal yang baik. Dan game itu banyak pelajaran yang dia dapat sih. Contoh mama gini, dia bermain game kayak Star Wars, dia perang, kompetisi di situ ada. Tergantung kita ngarahin dia. Dulu kalau main sama saya dia kalah, dia ngambek. Sekarang saya kalah mulu, saya nggak mau main. Kayak adiknya itu dia suka nonton YouTube tuh yang tentang game atau bahasa Inggris.
Lama-lama tuh kita nggak sadar tuh dia waktu kita jalan dia bilang, ayah, ibu, look, that is many of car, the blue car. Kita bingung, ini dari mana ngomong aja baru sepatah-sepatah gitu. Itu ngomong udah bahasa Inggris. Iya. Cuma kadang-kadang apa yang dia tangkap dia ngomong pakai bahasa Inggris. Kalau dia nggak nangkap dia nggak jelas. Jadi mama, ayah, come on, we will go jauh. Tapi paling nggak dia nangkap ada yang bahasa Inggrisnya. Jadi di situlah saya bilang bahwa di dunia digital ataupun game sangat membantu dia. Betul. Tapi ya sekali lagi ya kita harus ngawasi. Tergantung kita mengendalikannya ya. Makanya PS-nya dia tuh ada di kamar kita. Jadi dia kalau main PS di kamar kita. Ya kita sama kita sama Pak. Yeah. Nah kamu sendiri kan tadi kan ayah bilang, Miss Mary juga setuju bahwa harusnya kita nih yang mengendalikan gadgetnya, bukannya gadget yang mengendalikan kita. Kalau kamu sendiri, kamu dikendalikan oleh gadget atau gadget yang mengendalikan kamu? Kadang-kadang dua-duanya kadang-kadang lah. Iya, jawaban jujur ya. Terus kalau misalnya gadget yang mengendalikan kamu, terus gimana cara kamu bisa sadar? Kalau lagi mainnya siang-siang ya gadget yang ngendaliin. Kalau malam-malam aku yang ngendaliin. Gitu ya. Karena malam-malam harus tidur. Bukan kalau udah ngantuk matiin dah bobo. Iya. Gimana cara kamu bisa sadar diri? Kadang-kadang banyak anak zaman sekarang tuh, wah nggak bisa lepas tuh, mau makan udah nggak usah, mau belajar nggak usah, orang tua ngomong apapun juga nggak didengerin. Gimana cara kamu bisa sadar diri? Keluar ngomong sih ya gampang ya, orang tua suka ngancam gak boleh main. Dan itu apa namanya, it works ya? Iya. Hal yang paling gampang hukum sesuatu yang dia paling suka, udah itu aja. Betul. Bukan menghukum dengan pukulan tuh nggak efek. Betul. Malah dia akan menjadi orang yang takutnya keras. Kan? Yes. Jadi hukumannya ya selalu apa yang dia suka main ya itu saya kurangin aja udah selesai. Betul. Anak itu menjadi sadar bahwa setiap pilihannya dia ada konsekuensi. Terserah kamu mau pilih apa, tapi kalau kamu pilih yang A, ya berarti konsekuensinya apa gitu ya. Dulu dia agak susah memang, tapi kemarin pas ikut di sini juga kan, dia mulai live belajar camp ya? gitu, belajar gitu yang arti konsekuensi. Akhirnya dia dulu tuh kalau belajar, aduh saya itu istri saya yang paling bawel. Sekarang caranya gampang, mau belajar silahkan, nggak silahkan, kalau nggak belajar nggak bisa main, kalau belajar bisa main. Mikir ya. Sekarang udah mulai mikir ya sudah mulai oke. Walaupun memang ya kita selalu ngingetin tapi ya sudah better lah dibandingin yang dulu ya. Dulu itu sama sekali. Aduh, kita yang harus bawel ya itu tapi orang tua kan. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.